Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mohon supaya Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada kita. Kita buka terlebih dahulu acara Manarima ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh membahas tentang Manarima hari ini, di mana kami akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan tentu Tuhan, kami mohon hikmat, akal budi, pembukaan rahasia firman daripada Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan maksudkan mengenai peristiwa-peristiwa yang harus terjadi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai dalam pembahasan cawan murka yang kelima. Ya, kita sudah membahas cawan murka pertama sampai yang keempat, dan kini kita sampai pada pembahasan tentang cawan murka yang kelima. Pembacaan Alkitab kita ambil dalam Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Wahyu pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, maka kita mengerti bahwa cawan murka yang kelima ini akan dialami oleh seluruh penduduk bumi pada waktu itu, yaitu orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, yang menjadi pengikut antikristus. Ini berupa kesakitan akibat kegelapan yang melanda bumi. Nah, kegelapan yang melanda bumi itu sangat hebat, bahkan lebih dahsyat dari kegelapan yang pernah terjadi di Mesir. Kalau kita baca Keluaran 10 ayat 21, Mesir juga pernah mengalami kegelapan, tetapi tidak sehebat kegelapan yang akan melanda seluruh bumi ini. Karena dalam Keluaran 10 ayat 21 itu kegelapan yang hanya melanda negeri Mesir, tapi ini melanda seluruh bumi. Demikian hebatnya rasa sakit yang ditimbulkan karena kegelapan itu, sehingga dikatakan mereka menggigit lidah mereka sendiri karena kesakitan. Dan dikatakan juga di sini, walaupun mereka tahu bahwa malapetaka ini diadakan oleh Tuhan untuk menghukum mereka, mereka tetap tidak mau bertobat dan tidak mau memuliakan Tuhan. Bahkan di sini mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Jadi mereka juga mengalami bisul pada saat itu dan kesakitan karena kegelapan yang dahsyat yang melanda seluruh bumi. Nah, saudara sekalian, begitulah keadaan penduduk bumi pada waktu itu, sekalipun mereka didera oleh berbagai macam cawan murka Allah. Ternyata di sini mereka tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ternyata mereka malah menghujat Allah yang di sorga, yang menurunkan penghukuman itu, saudara. Ini adalah sesuatu yang fakta yang nyata yang dikatakan oleh Alkitab pada saat cawan murka yang kelima ini dicurahkan oleh para malaikat, saudara, ya, oleh malaikat yang kelima ini. Dicurahkan oleh malaikat yang kelima. Dan manusia ternyata tetap saja tidak mau bertobat. Dan saya harapkan supaya kita tidak menjadi pengikut antikristus, tetap kita beriman kepada Yesus, tidak menanggalkan iman kita kepada Yesus, dan tidak beralih kepercayaan kita kepada antikristus. Amin.
Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami makin tahu Tuhan bahwa ketika cawan murka Allah dicurahkan, itu sungguh amat mengerikan. Tetapi ternyata manusia seluruh bumi yang menjadi pengikut antikristus tidak juga bertobat, tidak juga mau kembali untuk bertobat atas segala perbuatan dosa mereka, atas segala perbuatan mereka, malah mereka menghujat Allah. Tuhan, kiranya kami dijauhkan dari semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.